Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala alihi wa fi darain amin. Faslun, ini sebuah fasal. Wa alaika, dan lazimkan olehmu ya akhi, wahai saudaraku, bi islahi niyati, dengan memperbaiki niat. Jadi perbaiki niat, ya. Wa ikhlasiha, ya, dan dengan mengikhlaskannya, ya, mengikhlaskan niat. Wa tafaqqudiha, dan memeriksa niat, maksudnya perhatiin. Wa tafakkuri fiha, dan memikirkan pada niat. Qabla dukhuli fil amali, sebelum masuk pada amal, ya, sebelum masuk pada amal pikirin niatnya. Niatnya apa nih, ya, biar benar niatnya, biar lurus. Kenapa? Fa inna, karena sesungguhnya niat itu asasul amali, dasarnya amal, pondasi. Wal a'malu tabi'atun, dan amal itu mengikutlah kepada niat. Husnan wa qubhan wa si'atan wa fasadan. Masya Allah, ya, baik, keji, sah, dan rusak, ya. Artinya apa? Kalau niatnya bagus, ya bagus. Niatnya keji, jelek, ya jelek. Niatnya sah, amalnya sah. Niatnya rusak, ya amalnya rusak. Wa qad qala, dan sungguh bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, hanya saja segala amal itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi setiap orang itu mendapati apa yang dia niatkan. Itu. Jadi segala amal itu mesti pakai niat, dan bagi setiap orang itu mendapati apa yang dia niatin. Jadi niat kita apa? Kita akan dapatin. Kita niatnya baik, kita akan dapatin baik. Niatnya buruk, dapatin buruk. Itu. Kamu ngaji kemarin niatnya apaan? Mau ngaji niatnya, ntar dapat ilmu ngaji. Mau main, dapat main. Ya, jadi niatnya harus kencang, bener. Fa'alaika, maka lazimkan olehmu alla taqula qawlan, bahwa engkau tidak mengatakan akan satu perkataan, wala ta'mala amalan, dan tidak engkau berbuat akan satu amalan, ya, wala ta'zima ala amrin, dan tidak engkau bercita-cita atas satu perkara, illa, kecuali wa takunu niyatuka mizalika, ya, at-taqarruba ila Allah taala, kecuali bahwa adalah niat engkau dengan demikian itu adalah berdekat diri kepada Allah Ta'ala. Niatin biar bisa berdekat diri. Wa batigha as-sawabil ladzi rattamahu subhanahu ala amril manwi min babil minnati wal fadli, dan menuntut pahala yang, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tertibkan atas perkara yang diniatkan, min babil minnati wal fadli, daripada bab karunia dan karunia sama, ya. Jadi itu semua tuh pemberian Allah tuh semua tuh. Nah, yang penting kita udah niatin, ya, kita niatin, ya, insya Allah dibagi sama Allah, dikaruniakan oleh Allah. Niatin, jangan gak niat, ya. Kalau nggak niat kurang kencang, tapi kalau niat udah kencang, cakep, bagus, pahalanya besar, pengaruhnya banyak sekali. Yang namanya niat pengaruhnya banyak, ya. Tiap hari tuh niatnya perbagus. Kata Nabi, jadidu safinatakum, perbaharui olehmu akan kapalmu. Maksudnya apa tuh? Niatmu kesini mau ngapain? Mau belajar. Udah, niatnya mau belajar. Setiap hari perbaharui niat, setiap hari. Setiap hari bangun pagi niatin, bangun pagi niatin, bangun pagi niatin, mau belajar, ya, bukan mau main.
bukan mau tidur. Kesini adalah mau belajar. Iya. Nah, kalau mau belajar tuh niat tuh ntar semangat, adem, tenang, semangat, betah, kerasan, nggak mau pulang, ya. Iya, tapi kalau niatnya mau main ya bisa mau pulang mulu, mau tidur mau pulang, mau senang-senang bisa mau pulang mulu. Tapi kalau niatnya mau belajar, betah udah, dienak-enakin jadi niat. Wa alam ketahui olehmu annahu bahwasannya la yasluhu taqarrubu, tidak layak berdekat diri ila Allah kepada Allah illa kecuali bima syara'ahu ala lisan Rasul, kecuali sesuai dengan apa yang ia syariatkan atas lisan Rasulnya minal faraidi wan nawafil, baik daripada yang fardu dan yang sunnah. Waqad tu'assiru niyatu shadiqatu, sungguh niat yang benar akan memberikan pengaruh fil amril mubahi, pada perkara yang mubah. Fayasiru kurbatan min haitsu in fayu, maka jadilah dia berdekat diri dari sekira innalil wasaili hukmal maqasid, sesungguhnya bagi segala wasiat itu ada hukum maqasid, maksud tujuan. Kama yanwi bi aqli at-taqawiyya, sebagaimana seperti orang yang niat dengan makannya akan kuat ala ta'atillah ta'ala, ada suatu Allah ta'ala. Jadi kalau kita makan nasi niatin supaya kuat taat sama Allah, dapat pahala. Oh, makan aja supaya kenyang ya kagak. Wa bi'itsyani, dan dengan mendatangkannya suami ahlau akan istrinya, ahlinya maksudnya istrinya, atas sabuba akan sebab fi husni waladin, pada hasil anak, ya'budullah, yang menyembah ia si anak akan Allah. Niatin gitu, niatin tuh kerja sama bini ya. Suami istri niatin biar punya anak yang nyembah Allah. Bukan asal senang-senang aja, bukan. Niatin begitu. Yang punya anak yang nyembah Allah. Wa yustaratu, dan disyaratkan lisidqi niyati, bagi benar niat, ayyakuna bihal amalu, bahwa ada dengan niat itu beramal. Jadi niatin ngamalin, ya, niatin ngamal. Jadi apa? Disyaratkan bagi benar niat itu amal. Jadi kalau dia amalin berarti niatnya benar. Faman yatlubul ilma, maka siapa yang menuntut ilmu, masalan umpamanya, wa yasumu, dan dia menyangka ana niyatahu, bahwa niatnya fitasil, pada menghasilkannya ilmu, ayyamala, bahwa dia akan mengamalkan, wa yu'allim, dan mengajarkan. Fa illam yaf'al zalika, maka jika dia enggak lakukan itu, ya, udah dapat ilmu tapi dia enggak amalin, dia enggak ajarin, inda tamakkun, ketika mungkin artinya bisa dia untuk ngamalin dan ngajarin, faniyatuhu ghairu shadiqatin, berarti niatnya yang dulu enggak benar. Berarti niatnya yang dulu enggak benar. Ya Allah, aku kerja ini, aku usaha ini biar dapat duit banyak, entar saya pengen sedekah biar banyak, pokoknya saya nggak boleh ngeliat orang miskin, udah sedekah aja dah. Pas udah kaya buru-buru. Itu berarti nggak bener. Faniyatu ghairu shadiqatin, maka niatnya nggak benar. Wa kaman yatlubu dunya, dan seperti orang yang menuntut dunia, wa yasmu, dan dia menyangka annahu, bahwasanya innama yatlubu hanya saja dia menuntut dunia,
li ajalil istighnai, karena untuk kaya karena untuk mengkayakan orang, ya. Ya, dia cari dunia untuk mengkayakan orang. Apalagi wa tasadduqi, bersedekah ala muhtajina, kepada orang-orang yang butuh, wasilatil akramina, dan menyambung orang-orang menyambung para kerabat. Fa in lam yaf'al dzalika, maka jika ia tidak lakukan itu inda qudrati alaihi, ketika mampu atasnya, fala asara li niyati, maka tidak ada pengaruh bagi niatnya. Ya, lagi miskin niatnya begitu, udah kaya lupa. Ya. Wa niyatu la tu'assiru fil ma'asi syai'an, niat itu enggak berikan pengaruh pada maksiat sedikit pun. Kama anat tathiro, bagaimana tuh, ntar kita lihat di bawah diberikan contoh. Sebagaimana bahwa bersuci la asara lahu, tidak ada pengaruh baginya fi najisil aini, pada najis ain. Iya. Faman wafaqa insan, maka siapa yang bersepakatan kepada manusia, bersepakatan, ya, berbetulan. Alhamdulillah. Ya hadikumullah wa sallallahu alaihi. Ala ghibati muslimin, atas ala ghibati muslim, atas ghibah orang muslim. Jadi dia ghibahin orang muslim, itu kan namanya maksiat. Tapi dia bilang apa? Wada'a, dia mengakui, annahu, bahwasanya dia mendakwa bahwasanya dia yaksani, bermaksud mizalika, dengan demikian itu ghibahin, dia maksudnya apa? Idkhala sururi ala qalbi, memasukkan kegembiraan atas hatinya. Bagaimana gembira? Orang jelek-jelekin. Artinya niatnya nggak sesuai dengan perbuatannya, nggak bisa. Apalagi maksiat, itu kan maksiat. Ini saya ngomongin dia nih, ini saya ngomongin ini jelekin dia, niatnya supaya dia gembira. Apaan? Itu nggak bisa gitu. Jadi tadi bahasa beliau, niat nggak bisa memberikan pengaruh pada maksiat. Jadi nggak bisa niatnya buat biar dia gembira, nggak bisa, maksiat. Bahwa ahadul mughtabina, maka dia adalah salah seorang daripada orang yang berghibah. Wa man sakata 'anil amri bil ma'ruf, dan siapa yang diam daripada amar ma'ruf wa nahi 'anil munkari, dan nahi munkar, diam dia diam. Saya mah diam aja lah, dan biarin saya diam aja lah. Walau ada perjudian, ada perzinahan, diam aja di situ dia. Wada'a, dan dia mendakwakan dirinya, annahu, bahwasanya dia, katanya apa? Nawa bisukuti, dia niat dengan diamnya itu at-tawaqiya an kasir qalbil mubashiri, menjaga daripada pecah hati orang yang melakukan itu. Tak kalau saya ingin saya suruh pindah, saya ubrak-abrik, itu mereka hatinya terluka semua. Waduh, nggak bisa begitu. Kayaknya cakep banget ya. Fa huwa syariku, maka dia itu bersyarekat. Dia syarekatnya tuh fil ismi, dalam dosa. Wa iza ta'allaqat niyatul khabisatu, dan apabila bergantung niat yang keji, yang jelek, bil amali thayyibi, dengan amal yang baik, afsadathu wa sayyarathu khabisan, maka niat yang jelek, yang keji itu dapat merusak amal yang baik dan menjadikan, ya, niat yang jelek, yang keji, ya, akan amalnya khabisan, keji. Jadi kalau begitu biar bagus niatnya, ya, dan amalnya bagus, sesuai. Kaman ya'malu sholihati, seperti orang yang berbuat akan amal-amal soleh, wa yanwi bihi tahsilal mali wal jahi, ya, dan dia niat dengan amal soleh itu menghasilkan harta, ya, dan kehormatan. Iya, jadi biar bagus. Ya, tadi dikatakan apabila bergantung niat yang keji dengan amal yang baik, maka niat yang keji itu akan merusak amal yang baik dan akan menjadikan amal itu menjadi keji. Ya, seperti orang yang berbuat amal soleh dan dia niat dengannya menghasilkan harta. Jadi jangan begitu, jangan. Niatin adalah karena Allah, itu amal solehnya jadi jelek. Ya, niatnya
karena Allah, bantuin orang, niatnya bantuin orang, ntar Allah kasih pahala, kebaikan, kebagusan. Ya, man hati-hati, kadang kita kemauan baik dimanfaatin orang. Ada saya punya sahabat, profesor doktor, masya Allah, bagus banget. Dia ngeliat kita takjub, itu kan gratis. Dia bikin apa namanya seperti apa tuh, koperasi simpan pinjam, orang minjem dulu. Astagfirullahaladzim. Cerita sama saya itu, gulung tikar ratusan juta, ini kebayaan dimanfaatin orang. Jadi harus hati-hati. Allah, ya Allah, jahat tuh orang itu, memanfaatin orang. Baik sekali orangnya, profesor dokter, yang kita suruh bicara kemarin, dia guru besar Mercu Buana, beliau itu baik banget orangnya, luar biasa, cakep banget dah. Fajtahid, maka sungguh-sungguh engkau ya akhi, wahai saudaraku, an takuna niyatuka fi ta'atika maqsuratan ala ibtiga'i wajhillahi ta'ala, bahwa adalah niat engkau dalam taat pada taat engkau itu terbatasi atas ya menuntut wajah Allah Ta'ala. Jadi kita niatnya adalah karena Allah, ya, jangan yang lain. Wanwi bima ta'atahu minal mubahati, ya al isti'anata ala ta'atillahi ta'ala, niatkan olehmu dengan apa yang kau lakukan akan daripada segala yang mubah, ya umpama makan nasi, ya niatin tuh, ya biar apa, niatin apa, al isti'anata, minta bantuan, ya. Jadi dengan kita makan supaya apa, ya ngaji kita kuat, ya, iya, enggak keloncongan, gebunyi aja perut gitu ya. Sehat. Iya, harus begitu. Nih kamu nih makannya biar cukup, ya, jangan juga kebanyakan, tidur mulu ntar. Iya, jadi kagak makan jangan, kebanyakan juga jangan. Iya, jadi harus perhatiin. Iya. Ada santri yang saya tanya makan mulu, dia kemalu-maluan. Iya, yang bagus namanya sayang tuh guru, ya. Ya, ditanya udah makan belum, jangan sampai belum makan, ya, makan jangan lupa. Ini kadang kita kelupaan makan, akhirnya apa yang terjadi? Nih, perut. Memang banyak santri pada sakit perut. Kenapa ya? Karena itu dia kadang lupa makan. Makanya saya suka mengingatkan jangan lupa makan, ya, makan. Kenapa? Kalau kita sehat ngaji enak, gitu ya. Jadi jangan makan, jangan entar jangan, udah waktunya makan. Iya, waktunya makan. Usia kamu nih memang usia pertumbuhan, jadi barang biar pertumbuhan badannya, pertumbuhan ilmunya, iya begitu. Jangan lupa makan. Jadi al isti'anata, niatin untuk minta bantuan ala taatillahi ta'ala, atas taat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita melakukan yang mubah, itu yang mubah itu bisa kita biar bisa taat sama Allah mudah. Intinya tadi makan, ya kita makan biar apa? Biar bisa ibadah sama Allah enak, enggak sakit, sehat. Kita tidur sejenak biar apa? Niatin biar bisa ntar ngaji kagak ngantuk, gitu ya. Tidurin udah, ya, biar enak ngajar, biar enak ngaji. Wallahu a'lam bishawab.